Baik, sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Albert Silaban dengan NIM 24F10016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan essay yang berjudul Prinsip Kerja Mikroprosesor dan Mikrokontroller, kajian arsitektur klasik hingga modern serta implementasinya. Mikroprosesor dan mikrokontroller merupakan komponen yang sangat penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Hampir semua perangkat elektronik modern, mulai dari komputer, smartphone, hingga industri, semua menggunakan salah satu atau bahkan keduanya sebagai pusat pengendalian sistem. Meskipun sering dianggap sama, sebenarnya mikroprosesor dan mikrocontroller memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Mikroprosesor merupakan CPU yang berada di dalam satu chip, tetapi belum memiliki memori maupun perangkat input dan output di dalamnya. Oleh karena itu, mikroprosesor membutuhkan komponen tambahan seperti RAM, ROM, dan rangkaian IoT agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer. Salah satu contohnya adalah Zilog Z80. Sebaliknya, mikrocontroller adalah satu sistem komputer lengkap dengan salah satu chip di dalamnya. Sudah terdapat CPU, memori, serta sebagai peripheral seperti timer, edisi, komunikasi serial, dan port input karena lebih ringkas, hemat daya, dan murah, serta mikrocontroller banyak digunakan pada sistem embedded, misalnya Arduino yang menggunakan keluarga AVR. Selanjutnya, kita akan lanjut ke prinsip kerja Zilog Z80. Z80 menggunakan arsitektur von Neumann dan bekerja berdasarkan siklus fact, decode, dan execute. Pada tahap fact, prosesor mengambil instruksi dari memori dan menggunakan program counter. Kemudian, pada tahap decode, instruksi diterjemahkan unit control sehingga operasi dapat diketahui dan apa yang harus dilakukan. Z80 memiliki register yang cukup lengkap untuk ukuran prosesor 8 bit dan menggunakan bus alamat 16 bit hingga mampu mengakses memori hingga 64 kilobyte. Namun karena itu memiliki memori internal. Seluruh komponen harus didukung serta dipasang secara eksternal. Selanjutnya, Avita Mega menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan bus memori program dan memori data, sehingga proses pengambilan instruksi dan pengaksesan data dapat berlangsung secara paralel. Arsitektur ini mayoritas dieksekusi dalam satu siklus clock dan ditunjuk oleh 32 register kerja serbaguna berukuran 8 bit yang terhubung langsung ke ANO. Prinsip kerjanya yaitu mengendalikan teknik deep planning sederhana. Sementara satu instruksi dieksekusi, instruksi berikutnya sudah diambil dari memori flash. Sehingga throughput mendekati satu instruksi per siklus clock pada kondisi ideal. Chip ini telah menginterpretasikan memori flash untuk program serta SRAM untuk data dan EPROM untuk menyampaikan data non-volatil, ditambah peripheral seperti timer atau counter, komputer analog dan ADC 10 bit, serta antarmuka komunikasi USART, SPI, dan I2C. Konfigurasi port IoT dikendalikan melalui register DDR-X arah pin dan port X nilai output dan pin X atau pembacaan input yang menjadi dasar pemrograman tingkat rendah pada mikrokontroller ini. Berikutnya ada Arduino.
Arduino bukan merupakan arsitektur microcontroller baru, melainkan sudah menjadi sebuah platform pengembangan yang membungkus microcontroller IPR pada varian klasik seperti Arduino Uno yang berbasis ATmega 328P dengan lingkungan perangkat lunak dan pusaka Liberi. Sebagai siklus instruksi rangkaian sederhana, pengendalian LED dilakukan dengan menghubungkan katoda LED ke ground melalui resistor pembatas arus, sedangkan anoda dihubungkan ke pin digital yang dikonfigurasi sebagai output ketika pin di-set logika tinggi atau high. Tegangan keluaran pin akan menyalakan LED. Sebaliknya, logika rendah low memadamkannya untuk LED tersebut. Untuk rangkaian push button, pin digital konfigurasi sebagai input dengan resistor pull up sehingga akan terbaca oleh high ketika tombol tidak ditekan dan berubah menjadi low saat tombol ditekan dan menghubungkan pin ke ground. Kesederhanaan modul pemrograman inilah yang menjadikan Arduino sangat populer di kalangan pemula maupun untuk keperluan purwarupa atau prototyping cepat. Di SPIC 30F merupakan keluarga microcontroller 16-bit dan microchip yang menghubungkan fungsi microcontroller konvensional dan unit pemrosesan sinyal digital dalam satu chip. Arsitekturnya juga berbasis Harvard yang dimodifikasi dengan jalur data 16-bit dan kemampuan mengidentifikasi instruksi DSP seperti perkalian akumulasi, multi-accumulate atau EMC, dalam satu siklus clock, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki microcontroller 8-bit konvensional. Prinsip kerja di SPIC 30F ditopang oleh pipeline, instruksi 2 tahap, serta DSP engine khusus yang memiliki register akumulator lebar 40 bit untuk mengurangi resiko overflow. Pada operasi pemrosesan sinyal berulang, seperti pada implementasi filter digital atau transformasi sinyal, chip ini juga dilengkapi modul verifier bekerja tinggi seperti ADC 10 atau 12 bit dengan kecepatan sampling tinggi, modul PWM khusus untuk kendali motor kontrol PWM, serta antarmuka komunikasi CIN, SPI, E2C, dan UART. Menjadikannya pilihan tepat untuk memiliki kendali motor presisi dan pemrosesan sinyal real time. Yang ketiga, aplikasi praktis. Di dalam kehidupan sehari-hari, microcontroller seperti ATmega yang tertanam pada modul Arduino atau turunannya, contoh node MCU berbasis ESP8266 atau ESP32 yang kompatibel dengan ekosistem Arduino, yang banyak digunakan sebagai otak pengendali sistem smart home. Sebagai contoh, sebuah sistem lampu otomatis dapat dibangun dengan sensor cahaya LDR yang terhubung ke pin ADC microcontroller. Ketika intensitas cahaya di bawah ambang batas, tentu microcontroller akan mengaktifkan pin output yang terhubung ke relay dan menyalakan lampu. Demikian pula sistem kemampuan pintu menggunakan sensor PIR atau passive infrared untuk mengidentifikasi gerakan yang datanya dibaca melalui pin digital input dan diproses untuk memicu notifikasi atau alarm. Dalam konteks Internet of Things atau IoT, microcontroller bertugas sebagai node akuisisi data yang membaca sebagian besar sensor, suhu, kelembapan, dan gas. Kemudian mengirim datanya ke server atau aplikasi cloud melalui modul komunikasi nirkabel, Wi-Fi, ataupun Bluetooth. Prinsip kerja dasar tetap mengacu pada siklus baca sensor oleh data, kemudian dikirim dan didekasi secara periodik oleh program yang tersimpan pada memori flash microcontroller. Skala instruksi, otomatis pabrik, controller motor, dan digital signal processing. Pada skala industri, kebutuhan akan andalan dan kinerja tinggi mendorong penggunaan microcontroller dengan kemampuan lebih spesifik.
Sistem otomasi pabrik banyak memanfaatkan microcontroller untuk mengendalikan programmable logic controller atau PLC sederhana atau modul kendali proses, di mana microcontroller membaca sinyal dari berbagai sensor proses, level, tekanan, aliran, dan mengeluarkan sinyal kendali ke aktuator seperti solenoid, valve, atau motor. Untuk aplikasi kontrol motor presisi seperti pada motor servo atau motor stepper di lengan robot industri. Microcontroller kelas DPIC30F banyak dipilih karena modul motor kontrol PWM khusus yang dimilikinya mampu menghasilkan sinyal PWM dengan resolusi tinggi dan fitur proteksi seperti real-time interception untuk mencegah kerusakan pada rangkaian jembatan. Hub bridge menggerakkan kontrol motor. Selain itu, kemampuan DSP engine pada DSP-IC30F dimanfaatkan untuk mengimplementasi algoritma kontrol motor tingkat lanjut seperti Violet Oriented Control (VOC) yang membutuhkan operasi transformasi matematis, layer cake atau Park transform secara real time. Pada aspek pemrosesan sinyal digital di DSP-IC30F sering diaplikasikan pada sistem pengolahan sinyal audio, sistem pengukuran getaran mesin, maupun sistem proteksi kelistrikan yang membutuhkan analisis sinyal secara cepat dan akurat sesuai yang dicapai oleh microcontroller 8 bit konvensional karena keterbatasan maupun aritmatika yang lebar data register. Kesimpulan, microcontroller dan microprosesor merupakan dua kelas komponen elektronika digital yang berbeda dalam tingkat integrasi, meskipun keduanya memiliki berbagai prinsip kerja dasar yang sama, yaitu siklus spek, decode, execute. Microprosesor seperti Z80 memerlukan komponen pendukung eksternal sehingga cocok untuk sistem komposisi umum, sedangkan microcontroller seperti AVR atau Amiga dan DSP-IC30F telah mengintegrasikan memori dan verifier dalam satu chip sehingga lebih efisien untuk aplikasi kendali khusus. Platform Arduino meskipun berbasis AVR yang sama, menawarkan kemudahan program melalui abstraksi perangkat lunak sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi. Aplikasi kedua komponen ini sangat luas, mulai dari perangkat sederhana pada skala rumah tangga seperti sistem smart home dan node IoT, hingga sistem kompleks pada skala industri seperti otomatis pabrik kontrol, motor presisi, dan pemrosesan sinyal digital real-time. Pemilihan jenis mikroprosesor harus mempertimbangkan kebutuhan kinerja komputasi, kompleksitas verifier, konsumsi daya, serta biaya produksi sistem yang dibangun. Jadi cukup sekian presentasi dari tugas saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih.